kemudian tenaga kerja, buruh atau pekerja dalam hal ini merupakan sosok yang posisinya double resiko. Resiko di tempat kerja iya yang sekian banyak itu tadi kita lihat, itu hanya gambaran kecil. Resiko di tempat umum juga iya. Sehingga kemudian kiprah, kemudian ranah dan tanggung jawab ahli ketiga umum di perusahaan ini benar-benar wajib melakukan edukasi, memberikan pemahaman, kemudian melakukan upaya pencegahan kepada semua sektor yang memang dianggap nantinya akan mengarah ke kecelakaan kerja, begitupun dengan penyakit akibat kerja. Sehingga upaya-upaya teman-teman lakukan dalam penerapan sekian banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian sekian banyak permasalahan di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat hal-hal yang teman-teman wajib terapkan dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Upaya-upaya yang teman-teman wajib lakukan, teman-teman bisa lihat di slide yang ada. Yang pertama adalah upaya preventif. Upaya pencegahan diharapkan agar ahli ketiga umum benar-benar mengedukasi kepada seluruh tenaga kerja, kemudian melakukan pengendalian lingkungan kerja, sehingga hal-hal yang memang dianggap memberikan dampak kepada PHK dan kecelakaan kerja ini bisa terselesaikan, entah karena peralatannya yang butuh ditindaklanjuti, entah karena lingkungan kerjanya yang dibutuhkan pengendalian dalam hal ini. Bergeser dari upaya preventif, kita masuk ke upaya promotif. Ini adalah melakukan peningkatan kepada seluruh SDM atau seluruh tenaga kerja di perusahaan. Sehingga peningkatan edukasi kepada seluruh tenaga kerja ini wajib teman-teman lakukan. Entah teman-teman mau secara offline, iya silahkan. Secara online juga bisa. Upaya promotif yang ada di era kekinian ini sebenarnya sudah banyak menggunakan pendekatan sosial media. Beberapa perusahaan punya akun Instagram, akun Facebook misalnya, sehingga edukasi-edukasi yang ada itu senantiasa terposting di sosial media tersebut. Jadi tenaga kerja yang generasi milenial bukan hanya sekedar buka HP, tapi ada kemudian edukasi yang didapatkan di sana. Ini melalui sosial media misalnya. Yang offline misalnya, ada safety briefing, ada safety induction, kemudian ada banner di perusahaan, ada LID misalnya di perusahaan yang ada pesan moral terkait ketiga. Sehingga dan demikian, ini diharapkan agar benar-benar mengedukasi kepada seluruh tenaga kerja di perusahaan. Sehingga berbicara tentang pembudayaan K3, ini bukan lagi sesuatu hal yang susah. Tapi teman-teman merasa enjoy melaksanakan segala SOP yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan penerapan K3. Nah, level selanjutnya adalah pengobatan. Sekiranya ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, karena upaya preventif luar biasa pun, promotif yang luar biasa pun, celah untuk masuknya kecelakaan kerja selalu saja ada. Apalagi kalau tidak dilakukan upaya preventif dan promotif tersebut. Tapi biasanya kalau upaya ini maksimal, kalaupun ada yang butuh pengobatan, biasanya bukan pengobatan yang larinya ke kecelakaan kerja fatalistik, entah kematian atau luka berat, biasanya bergeser ke hanya kecelakaan-kecelakaan kecil. Entah misalnya tidak patuh ber-APD, hanya hal-hal yang sederhana. Ketika
diobati dengan tepat, sehingga pengobatan yang ada benar-benar sesuai dengan jenis PAK atau penyakit akibat kerja. Pengobatan sesuai dengan jenis kecelakaan kerja yang diderita oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Lepas dari upaya kuratif alias pengobatan, kita bergeser ke upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif di sini, ketika sudah keluar dari penanganan medis, upaya rehabilitatifnya ada pada teman-teman HRD beserta ahli K3 umum. Contohnya seperti apa? Misalnya di perusahaannya Pak Andi nih, ada tenaga kerja yang diperiksa, ternyata dia hearing loss, daya dengar berkurang misalnya. Setelah ke dokter, dapatlah misalnya alat bantu dengar. Ketika sudah masuk di perusahaan, rehabilitatif berkelanjutan wajib terlaksana. Gawainya ini siapa? Ini ahli K3 umum, bekerja sama dengan HRD. Tenaga kerja yang demikian idealnya wajib dititip pada divisi yang lain. Dalam hal ini bukan pada tempat kerja sebelumnya. Misalnya tenaga kerja Pak Andi, sebelum dilakukan pemeriksaan dia di ruangan boiler misalnya, ruangan genset misalnya, atau ruangan mesin gerinda yang banyak. Karena yang bersangkutan tidak patuh APD, menggunakan APD masuklah tanya sama dokter. Nah selanjutnya setelah keluar dari pengobatan dari dokter menggunakan alat bantu dengar, kapan dia kembali ke perusahaan? Ini idealnya yang bersangkutan dititip pada bagian yang lain. Jangan langsung masuk kembali ke tempat kerja sebelumnya. Supaya apa? Proses kesembuhan yang bersangkutan bisa jauh lebih efektif. Kenapa harus ada kontribusi HRD? Karena kalau tenaga kerja dititip sama divisi yang berbeda, ada dua hal yang sensitif di sana. Yang pertama adalah standar gaji, yang kedua adalah tunjangan. Jadi, kalaupun dipindahkan ke divisi yang lain, tidak bisa kurang dari gaji sebelumnya, tidak bisa menghilangkan bonus-bonus yang dia dapatkan di mana dia bekerja sebelumnya. Sehingga di sini ada dua divisi di perusahaan yang berkontribusi besar. Divisi HSE atau divisi K3 bekerja sama dengan HRD di perusahaan. Selanjutnya kita melihat upaya-upaya yang berkaitan dengan preventif, promotif, kuratif, sama rehabilitatif. Untuk promotifnya, otomatis banyak yang teman-teman bisa lakukan. Mau sosialisasi boleh, ini sosialisasinya online, offline boleh, pelatihan boleh, online boleh, offline boleh, komunikasi, informasi, dan edukasi, olahraga, tingkat gizi, program pencegahan HIV/AIDS, program P2 COVID, program pencegahan peredaran gelap narkotika di tempat kerja, kemudian upaya-upaya yang lain yang sekiranya ranahnya atau outputnya adalah pemahaman seluruh tenaga kerja tentang peningkatan kesehatan bagi dirinya secara personal dan juga seluruh tenaga kerja di lingkup perusahaan. Nah, kalau berbicara upaya preventif, maka ini idealnya tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan di perusahaan, baik medical check up awalnya, penyediaan air minum. Teman-teman, ini salah satu implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja adalah perusahaan wajib menyediakan air minum. Pengaturan atau penyesuaian pekerjaan, monitoring lingkungan kerja, penerapan APD, ekonomi kerja, kemudian hal-hal yang lain yang mengarah ke peningkatan kesehatan, derajat kesehatan tenaga kerja. Kita bergeser ke upaya kuratif. Ini otomatis larinya adalah pengobatan perawatan. Kemudian tindakan-tindakan medis yang lain yang memang ranahnya adalah pemulihan tenaga kerja yang bersangkutan sampai di tahap rehabilitatif dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke landasan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kerja. Ada banyak sekali teman-teman peraturan perundang yang berkaitan.
Dari seluruh peserta yang sudah hatam dan sudah baca-baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, siapa gerangan ini hanya beberapa bab dan beberapa pasal. Ada yang sudah sering mengakses undang-undang ini? Sudah sering baca-baca? Apalagi ada materi khusus setengah hari yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai induk dari Undang-Undang ketiga. Sudah baca teman-teman ya? Sudah ya? Yakin? Sudah Pak. Sudah ya? Oke teman-teman. Tapi setidaknya sudah ada gambaran teman-teman ya? Oke, teman-teman. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pasal berapa yang berkaitan tentang K3 Kesehatan Kerja? Pasal berapa gerangan? Tidak usah dibacakan bunyi pasalnya. Yang saya tanyakan ke teman-teman peserta, di pasal berapa kegerangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas tentang kesehatan kerja? Mulai dari pemeriksaannya, hal-hal yang lain yang ranahnya adalah elemen dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Pasal berapa gerangan? Ada yang mau berkomentar? Ditunggu. Wajib ada yang berkomentar nih. Satu atau dua orang. Pasal 3, Pak. Betul sekali, pasal 3. Pasal berapa lagi? Pasal 2, Pak. Bergeser ke atas, teman-teman. Pasal 2, Pak. Oke, bergeser ke atas, tambah pasal berapa lagi? 11 ayat 2, Pak. Pasal berapa? 11, Pak. 11 ayat 2. Di bawah, betul, di bawah 11, pasal berapa? Ada di bawah pasal 11. Jauh-jauh dari pasal 11, berbawah-bawahnya sedikit. Pasal 8, Pak. Betul sekali, pasal 8 ayat 1 dan 2. Nah, teman-teman, harapan saya bahwa setelah teman-teman tahu Undang-Undang 170 sebagai induk dari Undang-Undang K3, teman-teman mulailah bergeser sedikit demi sedikit ke undang-undang yang lain. Karena membahas tentang K3, membahas tentang normatif ketenagakerjaan, kita larinya ke 170 dengan 13/2003. Kemudian kita juntokan ke permenaker yang berkaitan dengan masing-masing yang kita bahas tersebut. Teman-teman yang basicnya sarjana hukum pasti sangat paham dengan istilah junto. Jadi dalam menjuntokan peraturan perundang-undangan, kita menggunakan yang paling tinggi. Undang-undang terlebih dahulu dijuntokan ke permen, permenaker, perpres sampai ke surat edaran dirjen. Kalau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dari 170 saya bergeser ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Untuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini pasalnya lumayan banyak. Jadi saran saya teman-teman pahami dulu 170 sebelum kita bergeser ke 13 2003. Regulasi yang selanjutnya adalah Permenaker Trans Nomor 3 tahun 1982. Permen inilah kemudian yang membahas secara detail tentang pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Mohon teman-teman ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami karena seluruh permenaker terkait akan masuk dalam tugas kasus hari ini. Supaya nanti jangan bertanya pada saat tugas kasus sudah dikeluarkan, baru bertanya ini pasal berapa nih Pak? Tidak boleh lagi, karena tugas kasusnya wajib teman-teman kerjakan sendiri per personal. Selanjutnya kita bergeser ke landasan hukum yang berikut. Ada Permenaker Transkop nomor 1 tahun 1976. Regulasi ini atau landasan hukum ini lebih kepada dokter perusahaan. Jadi sebelum menjadi dokter perusahaan, dokter-dokter yang ada wajib mengikuti pelatihan pada Balai Besar K3. Setelah itu terbitlah SKP atau surat keterangan penunjukan
sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Dan selanjutnya ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 1979. Ini tentang latihan hygiene kewajiban untuk K3 dan para medis yang bekerja pada klinik atau rumah sakit perusahaan. Jadi teman-teman yang basicnya kesehatan, kalau mau masuk perusahaan, mau melalui jalur divisi K3, divisi HSE, melewati pembinaan calon ahli K3 umum. Tapi kalau mau masuk jadi tenaga medis di perusahaan, harus mengikuti lagi latihan pada balai besar K3 sebelum mendapatkan surat keterangan penunjukan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang dimaksud. Regulasi yang berikutnya adalah Kepdirjen nomor 22 tahun 2008. Ini tentang petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Sehingga segala hal, segala sesuatunya yang mengarah ke petunjuk teknis ketika pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan di perusahaan ada dalam Kepdirjen ini. Teman-teman, beberapa slide yang saya anggap teman-teman bisa baca nantinya, saya lompati saja demi efisiensi waktu dalam hari ini. Nah, teman-teman, dalam Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, ada 3 pola yang wajib teman-teman ingat di luar kepala. Supaya kalau di ujian akhir tiba-tiba materi ini yang ditanyakan, setidaknya teman-teman tidak usah lagi buka diktatnya karena sudah tersimpan di kepala. Pola yang pertama, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja wajib diselenggarakan sendiri oleh perusahaan. Ini yang mana? Perusahaan wajib ada kliniknya atau wajib memiliki rumah sakit yang memang milik dari perusahaan tersebut. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, melalui ikatan kerjasama. Dalam hal ini ada MOU. Misalnya perusahaan Pak Hamrianto bekerja sama dengan klinik A misalnya. Sehingga kerjasama antara kedua belah pihak ini, antara pihak perusahaan dengan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan, segala item-item yang ada benar-benar memudahkan ketika ada tenaga kerja yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik tersebut. Bisa rumah sakit, bisa klinik, praktek dokter, puskesmas. Boleh, silakan. Itu pola kedua. Pola yang ketiga, ini dilaksanakan secara bersama. Ini yang mana? Ini untuk perusahaan yang terintegrasi pada suatu tempat yang sama atau berada pada suatu kawasan industri. Sehingga dalam suatu kawasan industri, mungkin teman-teman yang di daerah Makassar pernah ke Kima, yang di Surabaya pernah di kawasan industri Surabaya itu yang ribuan perusahaan di dalamnya. Di bagian kawasan industri tersebut yang tersedia bukan hanya perkantoran saja yang mengatur siapa yang sewa ruko misalnya, tapi di sana juga ada fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh tenaga kerja yang ada dalam kawasan industri tersebut. Sehingga kemudian proses pengobatan, proses pelindungan kesehatan tenaga kerja benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kita bergeser masuk untuk melihat yang mana yang wajib sih yang ada kliniknya di perusahaan. Ini dia syaratnya. Hal yang teman-teman harus ingat bahwa yang pertama, kalau perusahaan yang wajib melaksanakan sendiri, kriterianya ada 2. Yang pertama, jumlah tenaga kerjanya 1.000 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerjanya 500 sampai dengan 1.000, tapi perusahaan merupakan resiko tinggi. Jadi ini syaratnya teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman
bekerja pada perusahaan yang 500 orang tenaga kerjanya, tapi perusahaan memiliki tingkat risiko tinggi, ini wajib ada klinik yang terintegrasi di perusahaan tersebut. Teman-teman yang mungkin yang di Sorowaka pernah melihat PT Inco atau PT Pale, di sana rumah sakitnya lumayan besar untuk swasta. Kalau untuk BUMN yang tinggal di Kota Makassar, yang saya berikan contoh ya, yang lewat Yartasning, di depan PLN ada klinik Medika PLN. Klinik itu adalah klinik milik PLN itu sendiri. Karena jumlah tenaga kerjanya 500 orang di sektor tersebut, tapi memiliki tingkat risiko tinggi. Ini yang pertama teman-teman. Untuk yang wajib ada klinik atau rumah sakit perusahaan. Jadi teman-teman, dokternya harus ber-SKP, tenaga medisnya adalah tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan pada Balai Besar K3 yang diatur oleh Permendaketeras nomor 1 tahun 1979. Kemudian, untuk yang bekerja sama dengan pelayanan kesehatan yang diikat oleh MOU atau Memorandum of Understanding atau perjanjian kerja sama dalam hal ini, jumlah tenaga kerjanya 500 sampai dengan 1000 orang, tapi kategorinya perusahaan tingkat risiko rendah, atau jumlah tenaga kerja kurang dari 500. Ini syaratnya teman-teman. Jadi, sekiranya teman-teman masuk di perusahaan, supaya tidak terlalu banyak bertanya ke teman-teman yang lain, mintalah wajib lapor ke tenaga kerjaan. Disebut WLKP, wajib lapor ke tenaga kerjaan. Ini diatur dalam Undang nomor 781, Undang nomor 7 1981, sehingga di sana semua sudah tercantum sekian jumlah tenaga kerja di perusahaan ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman masuk pada perusahaan yang memang Anda satu-satunya Liga 3 umum, terapkanlah semua, minta data-data dari pihak HRD. Supaya teman-teman melihat, oh ini jumlah tenaga kerjanya 600 orang nih, kemudian potensi bahaya rendah. Kerjasamalah dengan pelayanan kesehatan yang teman-teman anggap cocok untuk MOU dengan perusahaan Anda. Tapi kalau teman-teman masuk di perusahaan yang jumlah tenaga kerja divisi K3-nya sudah banyak, sudah ada 3 orang ahli K3 misalnya, 4 orang ahli K3, Anda sisa berkolaborasi dalam hal ini. Beberapa tata cara teman-teman ini bisa dibaca sendiri walau tanpa saya jelaskan. Jadi saya hanya langsung ke slide yang memang butuh stimulus dari saya. Kalau hal-hal yang lain teman-teman pasti bisa memahami dengan baik. Nah selanjutnya kita bergeser ke prinsip penyelenggaraan PKK. Jadi lagi-lagi kita menyelesaikan segala permasalahan yang mengarah ke pelayanan kesehatan kerja, lagi-lagi tunduk kepada hal-hal yang mengarah ke preventif, promotif, kuratif, sampai di tahap rehabilitatif. Sehingga dalam hal pelaksanaannya, prioritas hal ini lebih ke preventif sama promotif. Sehingga masih ada hal-hal yang lain yang ada, misalnya pemberian P3K. Kalau di perusahaan pun ada hal-hal yang lain yang mengarah ke kesehatan, tetap harus ada petugas P3K yang ada di lingkup perusahaan. Gunanya adalah untuk memberikan pengobatan rawat jalan tingkat pertama yang bisa terselesaikan di lingkup perusahaan. Kemudian kita ke sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ada sarana dasar, kemudian ada sarana pelindung. Ini item-item yang harus ada. Nah, kalau teman-teman bertanya, Pak, kenapa misalnya APD masuk sarana penunjang? Karena pembelian alat pelindung diri di perusahaan disesuaikan dengan potensi bahaya apa yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, tidak semua jenis APD dibeli. Karena kalau di perusahaannya Pak Harmianto misalnya, semua jenis APD dibeli, pasti bagian keuangan kaget loh, kenapa belian demikian ini?
Kenapa sebanyak ini misalnya yang mau dibeli? Padahal potensi bahayanya tidak ada di perusahaan. Jadi teman-teman, pembelian APD pun nantinya di perusahaan wajib disesuaikan dengan potensi bahaya apa yang ada di perusahaan teman-teman bekerja. Nah teman-teman, berbicara terkait dengan penerapan SMK 3, kalau perusahaan ingin melaksanakan audit SMK 3, elemen-elemen di dalamnya termasuk pengesahan pelayanan kesehatan kerja. Sehingga hal yang kita bahas dalam Permenaker Trust nomor 3 tahun 1982 wajib terlaksana di perusahaan. Standar ketiga, standar nasional itu adalah SMK 3. Standar internasional, ada yang tahu teman-teman terkait ketiga? ISO berapa? Ada yang bisa bantu saya? ISO berapa? Ketiga internasional? ISO berapa teman-teman? Untuk ketiga? Kalau standar nasional ya SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 atau PP 50 2012 tentang SMK 3. Kalau ISO teman-teman ISO berapa? Izin Pak, Silakan. ISO 45001. Betul sekali, ISO 45001 untuk standar K3 secara internasional. Secara nasional adalah SMK 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa contoh implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Penyediaan air minum. Jadi teman-teman, di kelas ini